Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 2 pada ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita berakar di dalam Kristus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, Kristus itu harus jadi sentral dalam hidup kita. Itulah yang seringkali disebut sebagai kristosentris. Kristus itu pusat. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang beriman, kita belajar menjadikan Kristus itu sebagai kristosentris, sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, itulah yang membuat kita bisa berakar di dalam Dia. Dan saya percaya suatu kekuatan pohon sangat ditentukan oleh akarnya. Kalau suatu pohon itu berakar ke dalam, maka saya percaya pohon itu akan kuat. Tapi ketika pohon itu tidak berakar sampai ke dalam, seperti akar pisang, maka pasti pohon itu tidak terlalu kuat. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kuat tidaknya kehidupan kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita berakar di dalam Kristus. Dalam konteks ayat ini, sesungguhnya berakar di dalam Kristus sama artinya dengan kita berakar di dalam firman. Kita tahu bahwa fungsi akar itu adalah untuk menyerap sari-sari makanan yang akhirnya akan ditransfer ke batang ataupun pohon dari suatu pohon itu, sehingga memungkinkan pohon itu bisa berbuah ataupun menghasilkan buah. Tanpa akar, tidak mungkin pohon itu bisa berbuah, bahkan tidak mungkin bisa hidup. Demikian juga kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang beriman. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan normal dalam kekristenan kita ketika kita tidak berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam firman. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berakar di dalam Kristus? Saya melihat ada dua hal penting untuk kita bisa berakar di dalam Kristus atau berakar di dalam firman. Yang pertama adalah kita harus memahami firman dengan baik dan benar. Artinya bahwa bagaimana kita berakar di dalam Kristus, bagaimana kita berakar di dalam firman, kalau kita tidak memahami firman secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif. Sering kita hanya memahami firman sepanggal-sepanggal, memahami firman sangat sedikit dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tidak berakar di dalam firman atau berakar di dalam Kristus. Karena itu sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus belajar, mendedikasikan diri kita, bertekun untuk belajar firman. Apakah kita membacanya, mempelajarinya, atau kita mengikuti studi-studi tertentu kah, mengikuti seminar-seminar apakah yang tujuannya untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang firman. Karena ketika kita tidak memahami firman dengan baik, maka bisa dipastikan kita tidak berakar di dalam firman, dan sama dengan artinya kita tidak berakar di dalam Kristus. Karena bicara firman, maka kita bicara apa maunya Kristus, apa aturan-aturan Kristus.
Bagaimana kita berakar di dalam Kristus kalau kita tidak memahami kebenaran firman itu secara baik? Jadi menjadi suatu tugas dan tanggung jawab kita, menjadi suatu perjuangan kita, pergumulan kita hari demi hari. Bagaimana kita terus mengupgrade pemahaman kita tentang firman, sehingga akhirnya kita bisa berakar di dalam firman, dan itu yang membuat akhirnya kita berakar di dalam Kristus. Yang kedua, supaya kita berakar di dalam Kristus, maka kita harus menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya jago dengan firman, kita tidak bisa hanya ahli terhadap firman, itu belum cukup. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa ahli dalam melakukan firman. Persoalan ahli-ahli Taurat adalah mereka ahli terhadap Taurat, tetapi tidak ahli dalam melakukan Taurat Tuhan itu. Nah, yang dibutuhkan dalam zaman ini sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus ahli terhadap Taurat Tuhan, artinya memahami, menguasai firman secara baik dan benar, tapi juga ahli melakukan firman, ahli menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya itulah yang membuat akhirnya kita berakar di dalam firman ataupun kita berakar di dalam Kristus. Jadi seringkali ada ketimpangan. Ada orang-orang tertentu yang giat sekali belajar firman sampai mereka ahli terhadap firman. Tetapi persoalannya adalah tidak ada kerinduan untuk ahli melakukan firman. Di sisi yang lain juga ada orang yang niatnya hanya jadi petapa-petapa rohani, niat untuk melakukan firman, tapi tidak ada niat untuk ahli terhadap firman. Saya pikir itu ketimpangan. Yang paling penting zaman sekarang adalah bagaimana kita menjadi ahli terhadap firman, tapi juga ahli dalam melakukan firman, menghidupi firman, menerapkan firman itu dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Maka saya percaya itulah yang akan menempa kita, membentuk kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang berakar di dalam firman, atau kita berakar di dalam Kristus. Dan Kristus mau sebagai umatnya supaya kita berakar di dalam Kristus, sehingga kita tetap teguh dalam pengiringan kita kepadanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, mampukan kami supaya kami berakar di dalam Kristus. Karena itu, tolong kami supaya kami bisa memahami firman dengan baik dan benar. Tolong kami untuk bisa juga melakukan ataupun menerapkan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan sembuhkan dari sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di